itulah aturan Islam yang sebenarnya kalau kita menjalankan itu, stabilitas sosial itu jauh lebih terjaga karena masyarakat sekitar, lingkungan sekitar itu peduli dengan mereka-mereka yang memiliki nasib kurang beruntung begitu. Jadi tidak perlu regulasi yang tinggi harus ke negara kemudian negara menurunkan. Nah itu kan mlayune munggah wingko wis digerogoti wong, meduke nyangasar kuwi ya wis digerogoti wong. Nah itu adalah sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji tafsir Kediri. Kita sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-42. Insyaallah nanti dua ayat ya yang akan kita bahas, 42 dan 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Sebelum kita masuk di tafsir, itu ada kaidah bahasa yang menurut saya penting untuk diketahui, karena kalau ini tidak disampaikan sejak awal, ini bisa membahayakan orang di dalam memahami ayat. Contohnya itu huruf wawu pada kata watak tumul hako. Jadi huruf wawu itu disebut dengan wawu ngatof atau kata sambung ya, dalam bahasa Indonesia itu disebut kata sambung. Nah, wawu ini dia memiliki ngatofnya itu pada ayat wala talbisu. Jadi pembukaannya itu adalah wala talbisu. Jadi kalau ini dingatofkan kepada ayat wala talbisu, itu maknanya begini. Maknanya adalah wala talbisu wala taktumu begitu. Janganlah kalian mencampur adukan dan janganlah kalian menyembunyikan. Maknanya begitu. Jadi kalau kita hanya mengacu kepada ayat watak tumul hako, maka itu tidak ada lamnya, tidak ada huruf lamnya, sehingga ini rawan untuk dipahami karena lam yang di dalam yang disembunyikan itu di dalam wawu ngatof itu maknanya adalah kata jangan. Jadi kata jangan itu kalau kita hanya mengacu kepada lafadznya itu hilang kata jangannya itu. Jadi itulah pentingnya mengapa huruf ngatof itu memiliki makna jangan, padahal batak tumul hako itu tidak ada lamnya dan maknanya ada begitu, karena dia adalah atof kepada wala talbisul hako dan wala taktumu al hako begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, sebelum kita masuk di tafsirnya itu, alangkah baiknya kita mengetahui konteks ayat ini turun. Jadi secara umum Al-Baqarah itu turun di Madinah. Pada masa itu kondisi Madinah itu masih campur ya. Campur antara orang-orang muslim, orang-orang penduduk Madinah asli, ada yang masuk Islam, ada yang belum, ada juga Yahudi dan juga Nasrani. Nah, perbedaan-perbedaan agama, perbedaan-perbedaan ritual ibadah yang ada di Madinah itu membuat ajaran Islam itu terjadi penyesuaian, dan bahkan tidak jarang itu Nabi itu dinego oleh orang-orang yang ada di sana. Nabi, bagaimana jika paginya saya beribadah menurut agama saya dan malamnya saya beribadah menurut agamamu begitu. Ada nego-nego seperti itu, sehingga dengan tegas itu tidak boleh kebaikan itu dicampurkan dengan keburukan. Nah, itu adalah makna dari wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar dengan kebatilan. Itu tidak boleh. Dalam konteks teologi maknanya adalah
orang yang mencampur adukan agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Bagaimana kalau kita padukan saja? Seperti yang saya sampaikan tadi, pagi saya mengikuti agama saya, nanti malam saya mengikuti agama kalian, begitu. Nah itu adalah proses-proses negosiasi dalam wilayah teologi, dan itu tidak diperbolehkan oleh Al-Quran. Kemudian ayat ini berkorelasi dengan surah Al-Baqarah ayat 208 yang menyatakan bahwa wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu sungguh musuh yang nyata. Nah, kalau masuk itu mesti masuk itu total ya, jangan setengah-setengah itu. Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Paginya pengen tetap Yahudi, malamnya pengen ritual ibadah seperti hanya yang dilakukan oleh umat Islam. Nah itu namanya tidak total. Mesisan kalau memang masuk Islam, nah itu ya tinggalkanlah, Yahudimu ditinggalkan, kemudian Islamnya itu dilaksanakan seperti Abdullah bin Salam. Dan juga orang-orang Nasrani yang dulunya itu masih dualisme keyakinan, melakukan ritual seperti hanya yang dulu, kemudian melakukan ritual pula dengan Islam. Nah proses seperti itu waktu itu masih ada. Jadi campur aduk teologi, campur aduk peribadatan itu dulu masih ada. Nah kemudian Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa hal itu tidak boleh. Kalau masuk Islam mesisan, masuk Islam yang keseluruhan, begitu. Kemudian makna yang kedua adalah janganlah kalian mencampur adukan hukum Islam ini dengan perkara yang dilarang. Misalnya hukum halal dicampur adukan dengan hukum haram. Nah, apa ada Pak? Ada. Misalnya kita masak makanan, kemudian makanan itu hukumnya halal, tetapi Anda ngasih bumbu yang terbuat dari babi misalnya, itu kan haram. Itu namanya wala talbisul haqqo bil batil. Dalam wilayah hukum begitu. Ada juga pertanyaan begini. Ada orang yang sedekah, tetapi sedekahnya itu diambil dari uang yang dihasilkan dari pencurian. Jadi mencuri kemudian uangnya disedekahkan, atau dia menjadi PSK kemudian uangnya disedekahkan. Itu adalah talbisul haqqo bil batil, begitu. Jadi mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Jadi itu tidak boleh. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Nah konteksnya ini adalah umat Yahudi dan umat Nasrani yang ada di Madinah. Jadi mereka itu begini, mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah terakhir bagi umat manusia. Itu mereka tahu loh. Karena apa? Karena di dalam Taurat, di dalam Injil itu sudah diprediksikan, nanti akan datang seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad. Nah itu Quran menjelaskan begini, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah itu di dalam Al-Quran. Sementara di dalam Injil itu dijelaskan, atau di dalam kitab terdahulu itu dijelaskan, nabi itu adalah nabi yang ummi. Di dalam Alkitab itu ada redaksi begini, dan ketika kamu sampaikan kepada dia, bacalah, maka dia tidak dapat membaca. Nah itu adalah nabi yang ummi, karena ummi itu orang yang tidak pandai baca tulis, maknanya begitu. Nabi Muhammad itu kan punya gelar ummi ya, kalau kita doa kunut itu kan Nabiyil Ummi, ada redaksi begitu, karena memang Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak pandai baca tulis, dan itulah karakter yang melekat pada sosok Nabi terakhir, yaitu Nabi yang tidak pandai baca tulis. Kemudian yang kedua, ramalan di dalam Alkitab itu adalah Nabi itu dari Gunung Paran atau dari bangsa Arab. Jadi Nabi yang terakhir itu tidak datang dari Israel, tidak datang dari tempat yang lain, tetapi memang datang dari Gunung Paran atau gunung yang ada di Arab. Nah Nabi Muhammad itu kan lahir di Mekah, begitu. Kemudian Nabi itu seperti Nabi Musa, ramalannya begitu. Nabi itu seperti Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu lahir pada sama-sama mendapatkan wahyu, dilahirkan secara normal dan meninggal dalam keadaan normal. Nah, Nabi terakhir itu bukanlah Yesus atau bukanlah Isa, karena Nabi Isa itu lahirnya tidak normal, kemudian wafatnya juga diperdebatkan. Terus meskipun sama-sama
mendapatkan wahyu. Jadi nabi itu seperti Nabi Musa, ramalannya begitu. Nah, oleh karena itu tidak mungkin risalah terakhir itu jatuh kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa itu tidak seperti Nabi Musa. Justru yang seperti Nabi Musa itu adalah Nabi Muhammad, karena dilahirkan secara normal dan meninggal dalam keadaan normal. Nah, itulah yang disembunyikan oleh ahli kitab terhadap Nabi Muhammad dan juga umat Islam. Jadi ramalan-ramalan tentang nabi terakhir itu ditutup-tutupi mereka, dan Quran menyatakan wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tapi lanya itu tidak disebutkan. Karena apa? Karena itu wawunya wawu ngatof yang kembali kepada ayat wala talbisul haqqa. Jadi seperti ada wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini secara khusus, makna ayat secara khusus yang membicarakan tentang ahlu kitab. Nah, Quran ini kan tidak berlaku hanya pada masa itu saja, kan pertanyaannya begitu. Tetapi bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk ibrah, untuk pedoman hidup di masa sekarang. Nah, kalau dalam konteks sekarang maknanya apa? Maknanya adalah kalau ada kebaikan itu sebarkanlah atau sampaikanlah, walaupun toh itu pahit begitu. Kulil haqqo walau kana murran. Misalnya si A ini ditolak ya, bilang saja Anda tidak diterima, begitu saja. Kan memang kulil haqqo walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Nah, konteksnya seperti itu. Jadi kebenaran itu tetap harus disampaikan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, sebelum kita masuk tafsirnya ada kajian kebahasaan. Kajian kebahasaan itu adalah wilayah-wilayah yang mungkin saja disentuh oleh tafsir secara langsung, dan ada pula yang tidak menyentuh itu secara langsung. Jadi yang penting maknanya begitu. Nah, kalau saya bedakan. Jadi begini, kata as-sholah itu maknanya secara bahasa adalah doa. Nah, itu secara bahasa, sholah itu maknanya doa. Tetapi secara syariat atau secara istilah, as-sholah itu maknanya adalah rangkaian doa, rangkaian ibadah yang diawali dari takbiratul ihram sampai pada salam. Nah, di dalamnya ada dua rukun, yaitu rukun fi'li dan rukun qauli. Itu yang disebut dengan sholat secara syar'i atau secara istilah. Nah, sebenarnya yang benar itu yang mana? Yang secara istilah atau secara lugawi? Jawabannya benar semua. Karena begini, di dalam rangkaian sholat itu, di dalam rukun fi'li maupun rukun qauli itu semuanya hampir doa ya, atau dapat kita katakan semuanya adalah doa. Misalnya Robbi firli warhamni, ya Allah ampunilah dosaku gitu, rahmatilah aku, dan seterusnya begitu. Itu maknanya semua doa. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan matiku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semua aku serahkan kepada Allah. Itu ada bentuk rangkaian doa dari seorang hamba ketika dia bermunajat kepada Tuhannya. Itu adalah makna sholat secara lugawi yang berkorelasi dengan makna sholat secara syar'i atau secara istilahi. Itu makna sholat secara kebahasaan. Kata zakah dari segi bahasa memiliki arti bersih. Kemudian secara istilah maknanya adalah menyisihkan sebagian harta yang wajib dizakati kepada 8 golongan. Nah, jadi begini ya, Quran itu sering kali saya sampaikan, dia adalah satu kesatuan yang memiliki hubungan erat antara satu ayat dengan ayat yang lain. Misalnya kita pengen mengamalkan ayat yang ke-43 ini, itu dia tidak punya objek gitu. Misalnya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, zakat itu kan diberikan, ditunaikan. Pertanyaannya, diberikan kepada siapa, kan begitu? Objeknya kan tidak ada. Nah, karena objeknya tidak ada, maka kita butuh sebenarnya siapa sih orang yang berhak menerima zakat ini. Nah, itu keterangannya ada di dalam surah At-Taubah ayat 60. Itu yang saya sebut dengan munasabah. Jadi tidak bisa kita hanya memahami ayat yang ke-43 ini tanpa melibatkan ayat ke-60 dari surat Taubah. Siapa orang yang berhak menerima zakat? Yang disebutkan itu ada 8 golongan, yaitu yang pertama fakir.
Fakir itu orang yang tidak punya makanan dan tidak punya pekerjaan. Jadi penghasilannya tidak punya, kemudian pekerjaannya juga tidak punya. Bahasa Jawanya itu begini, orang duwe no, orang duwe po gitu, orang duwe nopo-nopo gitu ya. Itu adalah orang yang fakir. Jadi orang mangan, orang liwet, bahasa kasarnya begitu. Itu adalah fakir. Jadi orang yang tidak memiliki apapun itu adalah orang yang fakir. Kemudian yang kedua, orang yang miskin. Miskin itu gini. Miskin itu dia memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaannya itu tidak cukup untuk kebutuhan primer. Nah, itu maknanya miskin. Misalnya di Kediri itu taruhlah kebutuhan primer itu uang 1 juta misalnya. Sementara gajinya adalah 500.000, maka dia termasuk miskin karena kebutuhan primer di Kediri itu membutuhkan 1 juta rupiah. Nah, itu adalah orang yang miskin. Artinya apa? Penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan primer. Perlu saya garis bawahi kebutuhan primer. Karena kalau kebutuhan yang sekunder itu bisa tidak terbatas. Primer itu kan orang makan 2 kali, 3 kali itu cukup dengan makan seadanya. Ini tentu ukurannya adalah ukuran umum ya. Kalau ukurannya di restoran ya lain lagi itu. Kalau di restoran ya bisa dalam hitungan bulan ya bisa puluhan juta itu habisnya. Oleh karena itu ini adalah ukuran umum bagi masyarakat setempat. Jadi orang yang memiliki penghasilan tidak dapat mencukupi kebutuhan primernya secara umum, maknanya begitu, maka dia disebut orang yang miskin. Kemudian amil itu orang yang menjadi panitia zakat begitu, yang ditunjuk oleh pemerintah yang memiliki kewenangan menunjuk begitu. Itu adalah amil. Kemudian mu'alaf itu orang yang masuk Islam. Kemudian ghurim, orang yang banyak hutangnya untuk berjihad. Kemudian rikob itu adalah budak atau hamba sahaya, sekarang tidak ada. Ibnu Sabil itu adalah orang yang melakukan perjalanan jauh, mengalami suatu kesulitan keuangan, kesulitan bekal, kemudian di situ ada orang yang membagikan zakat. Nah, dia itu berhak, itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu secara literal maknanya anak jalanan ya. Jadi maknanya bukan anak yang ada di jalan, itu enggak. Artinya dia orang yang bepergian, kemudian bekalnya menipis, dan di situ ada orang yang membagikan zakat. Nah, di situ dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian sabilillah itu maknanya orang yang berjihad di jalan Allah ya, seperti perang untuk membela tanah air dalam konteks Indonesia dulu. Nah, itu kok ada orang yang kebetulan kaya membagikan zakat, maka dia berhak untuk menerima zakat. Nah, itulah keterangan yang ada di dalam surah Taubah ayat 60. Nah, kemudian apa sih korelasinya antara makna zakah yang artinya bersih dengan makna zakat seperti yang kita sampaikan itu tadi, yaitu menunaikan harta benda kepada orang yang berhak menerima. Maknanya adalah membersihkan harta dari hak-hak orang-orang miskin. Karena apa? Karena dalam ayat lain itu dijelaskan begini, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal marhum, dan di antara harta benda orang-orang yang kaya itu terdapat haknya orang-orang yang miskin. Saya itu ngangen-ngangen ya. Ngangen-ngangen misalnya di suatu desa itu ada sekolahan kan, saya agak janggal sih kenapa zakat itu diberikan kepada sekolah ya, panitia zakat itu sekolah. Sebenarnya saya agak janggal karena begini, saya berandai-andai, andai kata zakat itu dikelola dengan baik, zakat fitrah saja itu dikelola dengan baik, maka pemerintah itu tidak perlu kesulitan sembako untuk dibagikan kepada masyarakat miskin. Bayangkan dalam satu desa itu, taruhlah di Desa Kranding, tempat di mana saya tempat di rumah saya itu, misalnya di Desa Kranding itu sekitar 4.000 jiwa. 4.000 jiwa itu kalau dikalikan 3 kilo misalnya, saya bulatkan, atau 2,5 kilo, ngitungnya penak 3 kilo aja, kali 3, maka 4 kali 3 itu 12 itu maka ketemunya adalah 12 ton untuk zakat fitrah itu saja. Dan seandainya zakat fitrah 12 ton itu dibagikan kepada penduduk yang betul-betul miskin, taruhlah mereka di dalam satu desa
itu dari 4.000 orang itu yang betul-betul miskin itu tercatat 1.000 misalnya, itu kan jumlah yang besar. Maka setiap orang dari 1.000 itu bisa mendapatkan jatah yang lumayan banyak. Dan itu mereka tidak perlu antri sembako karena jatah mereka bisa dicukupi oleh masyarakat sekitar. Nah, itulah aturan Islam yang sebenarnya kalau kita menjalankan itu, stabilitas sosial itu jauh lebih terjaga karena masyarakat sekitar, lingkungan sekitar itu peduli dengan mereka-mereka yang memiliki nasib kurang beruntung begitu. Jadi tidak perlu regulasi yang tinggi harus ke negara, kemudian negara menurunkan. Nah, itu kan mlayune munggah wingko wis digerogoti wong, meduke nyangsar kuwi ya wis digerogoti wong. Nah, itu adalah sistem yang memangkas jalur transmisi yang begitu banyak kemudian untuk masyarakat yang harus yang bisa langsung dinikmati oleh orang sekitar. Nah, itu betapa mudah mengentaskan kemiskinan hanya dengan poin itu. Ketika dikelola dengan sungguh-sungguh itu akan bermanfaat untuk orang miskin supaya kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Nah, repotnya itu zakat itu kan diwene diwene keluargane sing masih ada hubungan kerabat, diwene koncone, diwene dia misalnya guru atau siapa. Nah, itu menurut saya itu kurang tepat karena Quran itu redaksinya adalah 8 orang itu yang berhak menerima zakat. Begitu, itu menurut saya yang kurang tepat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Mendirikan sholat itu maknanya adalah menjalankan sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, begini bedanya, Quran itu menggunakan redaksi aqimu, bukan fa'alu begitu. Jadi redaksinya aqimu, maknanya begini, makna aqimu itu melakukan secara kontinu dan langgeng, maknanya begitu. Jadi kewajiban sholat 5 waktu itu bukan hanya 5 kali, misalnya satu hari sudah melakukan 5 kali ya udah besok libur gitu, enggak begitu. Jadi maknanya aqimu itu adalah menjalankan ibadah itu secara terus menerus. Nah, maknanya begitu. Jadi kalau hanya 5 kali saja melakukan itu namanya fa'alu namanya. Nah, Al-Quran itu menggunakan redaksi aqimu begitu. Kemudian nah, kata aqimu ini juga memberikan makna sholat itu harus dilakukan dengan berdiri. Kewajibannya memang berdiri. Nah, bagaimana Pak jika ada orang yang tidak mampu berdiri? Ya, tidak mampu berdiri ya boleh sholat itu dengan duduk karena dia tidak mampu berdiri. Kalau tidak mampu duduk maka boleh turu miring. Jadi kalau dalam konteks di Indonesia ya, di Kediri misalnya, itu kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan, dan wajahnya menghadap ke barat. Itu adalah mekanisme sholat dengan tidur miring. Lalu kalau tidak bisa tidur miring, maka tidur melumah, itu bahasa Jawanya tidur melumah. Jadi kepalanya di sebelah timur, kakinya itu di sebelah barat. Nah, Pak, bagaimana kalau tidak bisa tidur melumah? Ya disalati ya, melumah masa nggak kuat ya, karena ini posisi yang sudah terakhir begitu. Jadi melumah saja itu boleh melaksanakan sholat, dan ini yang perlu dicatat, pahalanya sama. Jadi orang yang sholat duduk, orang yang sholat turu miring, sama orang yang tidur melumah itu pahalanya sama begitu. Itu karena dia tidak mampu untuk berdiri atau tidak mampu untuk duduk begitu. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh, misalnya tarawih itu capek di rakaat yang di rakaat yang ke-10 misalnya. Nah, di rakaat yang ke-11 boleh dengan duduk, tetapi pahalanya hanya 50% dari yang berdiri itu, karena sebenarnya dia mampu berdiri hanya saja capek, itu mendapatkan pahala yang separuh. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Menunaikan zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. Ia merupakan dimensi horizontal antar manusia. Jadi tidak dikatakan memiliki iman yang sempurna manakala ia belum menunaikan haknya kepada sesama. Jadi saking pentingnya zakat, Khalifah Abu Bakar itu sampai memerangi loh orang yang tidak mau membayar zakat. Bahkan
saya berasumsi ini, berandai-andai, andai kata Abu Bakar waktu itu tidak tegas untuk memberantas orang yang membangkang pembayaran zakat, bisa jadi stabilitas negara itu menjadi kacau. Karena pasca wafatnya Rasulullah itu mulai banyak pemberontakan-pemberontakan, orang yang mendeklarasikan nabi, dan bentuk penyimpangan-penyimpangan yang lain, termasuk salah satunya adalah orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, argumentasi Abu Bakar itu begini, Quran itu selalu menggandengkan antara mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi ini adalah dua dimensi yang harus terpenuhi. Sholat itu adalah dimensi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Jadi komunikasinya melalui sholat itu. Nah, dimensi horizontalnya itu adalah menunaikan zakat. Jadi dua-duanya harus terpenuhi kalau ingin hubungan baik itu terjaga antara manusia dengan Tuhan atau manusia dengan umat manusia. Karena apa? Harta benda yang dimiliki oleh seseorang itu adalah titipan Tuhan, begitu. Jadi karena dia barang titipan, maka kita harus menyisihkan sebagian dari rezeki yang telah kita peroleh, begitu. Warka'u ma'arrokiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, maknanya ini ada 3, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Yang pertama begini, rukuklah bersama orang-orang yang ruku itu maknanya sholat. Kok bisa Pak? Iya, karena ini majas mursal. Jadi majas mursal itu dzikrul juz iradatil kul, begitu. Alakohnya adalah dzikrul juz iradatil kul, menjelaskan bagian yang dimaksud adalah keseluruhan. Rukuk itu adalah bagian dari sholat. Yang dimaksud rukuk di sini adalah sholatlah seperti hanya kalian sholat. Karena apa? Karena rukuk itu adalah bagian dari sholat. Jadi menjelaskan bagian sholat, yaitu rukuk, yang dimaksud adalah keseluruhannya, yaitu sholat, begitu. Itu namanya majas kalau kita memahami ayat ini sebagai majas. Kemudian yang kedua, maknanya adalah sholatlah berjamaah. Karena apa? Karena redaksi sholat itu sudah ada di pembukaan ayat yang ke-43 ini, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Maksudnya apa? Ya sholatnya sudah ada di perintah yang pertama. Sementara makna yang terakhir di penutup ayat ke-43 ini maknanya adalah rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, maknanya adalah sholat berjamaah, gitu. Jadi ketika imam rukuk itu kan makmum rukuk. Nah, maka ini redaksinya adalah rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, maksudnya adalah berjamaahlah. Itu makna yang kedua. Sedangkan makna warka'u ma'arrokiin yang ketiga adalah rukuklah kalian bersama orang yang ruku, itu secara literal maknanya begitu. Tetapi maknanya yang ketiga adalah tunduklah kalian bersama orang-orang yang tunduk. Jadi sholat itu kan tunduk, begini, ruku itu kan tunduk. Itu makna secara ubudiyah, tetapi secara sosiologis itu bisa masuk seperti hanya orang Jawa ketika berjalan di depan orang yang ia hormati, maka dia merunduk. Jadi warka'u ma'arrokiin ini bisa bernuansa ubudiyah, bisa pula bermakna atau bernuansa sosiologis seperti ketundukan yang dilakukan oleh orang Jawa ketika dia jalan di hadapan orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.